Ketemu lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Kita masih berbincang soal bagaimana kaitan Gen Z khususnya dengan homeschooling. Dan bersama-sama dengan kita masih ada Lause Francisda Theodora, pendiri atau founder dari House of Knowledge, Lause Siska. Kita masih lanjut lagi. Dan sekarang aku mau digging in soal parentingnya nih. Tadi sebelum udah disinggung tuh ya tipis-tipis begitu. Kalau aku bilang gini, homeschooling terutama yang komunitas base ya, itu sebetulnya mengambil alih, ini bisa nggak tepat. Kalau nggak tepat dibetulin ya. Mengambil alih peran orang tua dalam mendidik, membentuk anak-anak, kira-kira oke nggak? Betul nggak? Bisa oke Pak, dan sangat oke. Alasannya, banyak anak yang masuk di tempat kami, baik karakter, baik behavior, baik akademik, itu mereka masuknya masih kurang dan harus dibenerin. Oke. Jadi orang tua yang mengirimkan anak ke homeschooling kebanyakan, tapi nggak semua. Ya. Kebanyakan tuh pasti anaknya punya masalah. Oh. Namun, nih tambah lagi dulu. Namun ada juga yang saya bilang tadi, kesadaran mereka bahwa anak saya nggak bisa nih di sekolah formal. Saya maunya di homeschooling karena lebih nyaman, aman dan lain. Tapi ya kira-kira 70, 60, 40%. Tapi 60%-nya itu bermasalah, 40%-nya itu mereka memang menyadari. Mungkin nanti akan berubah sesuai zaman. Karena kan orang tua mulai menyadari bahwa mereka harus melakukan tindakan-tindakan apa nih dengan adanya situasi kondisi saat ini. Apalagi adanya generasi Z dan segala macam. Situasi kondisi sosmed dan lain, mereka sudah harus wanti-wanti. Mungkin homeschooling akan naik lagi. Mungkin lama-lama jadi lebih banyak. Iya, jadi sebenarnya kalau bilang bermasalah, sebenarnya semua kita bermasalah ya. Anaknya bermasalah, orang tuanya juga bermasalah. Tadi Lauses juga udah menandaskan bahwa ya anak-anak sekarang itu, anak-anak Gen Z itu kan bentukan orang tuanya juga ya. Jadi bagaimana orang tua membentuk, bagaimana orang tua membangun. Sekarang katakanlah anak-anaknya bersoal, lalu mereka cari tolongin dong gitu ya kira-kira. Karena gak mampu lagi. Kalau orang tuanya terang-terangan bilang gak mampu sih menyenangkan ya. Dan tadi Lause pakai sebuah analogi yang aku suka banget, bengkel gitu. Kan kita nih kalau kendaraan ya udah rusak-rusak masukin ke bengkel gitu ya. Keluar kan keren tuh. Dan biasanya orang-orang di bengkel kan bilang gini, hati-hati ya pakainya gitu ya, dijaga-jagain lah apa segala macam gitu. Ada gak Lause kejadian-kejadian yang kita udah rapihin nih, istilahnya gitu ya. Nih anak-anak udah kita bengkelin, udah cakep gitu. Terus orang tuanya tidak mampu atau enggan. Ya. Kalau nggak mampu mungkin beda ya. Tetapi ini enggan untuk memelihara apa yang udah dilakukan, yang udah diperbaiki pada anak-anak. Lalu di mereka ya udah, yang penting kan udah kayak gitu. Tapi mereka nggak berupaya untuk maintain. Ketemu nggak model orang tua yang begini? Ada. Nah kalau seperti itu apa yang dilakukan? Kalau di kami, di homeschooling di kami, saya akan panggil orang tuanya. Nggak segan-segan saya akan menegur orang tuanya. Karena saya bilang permasalahan itu kan timbul bukan daripada anak. Betul. Pasti kan contoh yang dari rumah, bukan dari anak. Itu kan contoh yang dilakukan di rumah. Kita sudah bagus-bagus membetulkan, tapi dia sendiri tidak memelihara hati anaknya. Oke, seorang tua yang bilang begini, kan saya udah bayar. Jadi saya percayain dong gitu. Kan yang namanya homeschooling itu meskipun kami komunitas, kan tetap ada yang namanya aturan bahwa antara orang tua dan sekolah itu harus bekerja sama. Jadi di awal konsepnya homeschooling itu bukan hanya diserahkan ke sekolah, oke kami bantu
Kami betulkan cara dia ngomong, dari mereka nggak sopan ngomong, kita ajarin mereka permisi, terima kasih, maaf, itu harus kita ajarin. Nah itu kan di sekolah tuh ya. Jadi ini contoh yang paling sederhana tuh tadi itu. Permisi, minta maaf, apa sih orang suka bilang gini kan, ada 3 tuh. Terima kasih, tolong, terima kasih, maaf gitu. Udah kita cakepin nih, tapi di rumah dia tidak pernah pakai. Salah siapa? Orang tua. Contoh, saya ngajarin bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama, harus cuci piring habis makan. Oh oke. Tapi begitu sampai di rumah, kagak disuruh. Bapaknya bilang, laki-laki kok cuci piring? Salah siapa? Bapaknya lah. Padahal di sekolah saya suruh anaknya laki-laki cuci piring, ngepel. Di sekolah kami itu yang beres-beres kalau sudah tutup selesai pelajaran, itu yang beberes itu anak. Karena kami bikin sekolah itu kayak home. Kamu harus bisa cuci piring, cuci gelas. Artinya pekerjaan-pekerjaan ringan. Harus kamu gitu kerjakan. Karena memang kebanyakan orang tua yang menyerahkan ke kami, ibu anak saya malas banget bu, gak bisa bangun pagi, gak tahu cuci piring. Nah harusnya kan mereka yang ngajarin. Oke, kami bantu di awal, tapi diteruskan. Sayangnya mereka gak neruskan. Ada yang istilah di Chinese itu, laki-laki tidak boleh cuci piring. Iya, sampai kapanpun ya. Mungkin bukan cuman pada kultur Cina ya gitu ya, tetapi di Indonesia beberapa yang aku juga tahu, nggak usah disebut lah ya. Tetapi ada memang budaya-budaya tertentu yang menempatkan ya laki-laki itu raja, nggak boleh ngapa-ngapain misalnya seperti itu. Secara umum menurut Lause, kan tadi ada uang sekolah tuh ya. Kira-kira gini, apakah biaya sekolah homeschooling lebih mahal, lebih murah, atau sama aja sama sekolah reguler? Kalau yang lain saya nggak, kalau yang secara lain umum lah ya. Secara umum, harusnya homeschooling harus lebih mahal daripada. Lebih mahal ya, karena betapapun memang. Karena memang kami lebih sulit mendidiknya. Secara person by person. Apa sih Lause dulu tuh polanya ya, metode yang dipakai, aku dulu taunya Montessori itu yang kalau man to man begitu. Kira-kira modelnya memang begitu ya pendekatannya, atau ada pendekatan? Kalau Montessori kan mereka lebih banyak ke pembelajarannya ya. Kalau kami tidak juga pakai seperti itu pola pembelajaran yang di TK di Montessori. Jadi tidak dipaksakan, hampir sama. Kalau di kami lebih dimodif aja lah. Oke. Nah dalam rangka itu juga tadi kan bilang di sekolah diajarin nih cuci piring, misalnya nyapu, gitu. Ngepel juga? Ngepel juga. Wow. Ngepel juga. Bersih-bersih pintu, jendela juga. Oke. Masak juga. Wow. Cabut bawang motes cabai juga, kupas bawang putih juga, bawang merah semua. Gak ada orang tua yang bilang ini anak gue sebenarnya gue sekolahin apa disuruh jadi apa nih. Makanya saya bilang kalau mereka yang SD atau SMP, Bapak saya izin minta maaf. Kalau misalnya di sekolah kami, saya punten mohon maaf ya izin. Diizinkan nggak kalau anaknya kerja? Kerja apa bu? Ngepel, cuci piring. Oh silakan, bagus bu. Karena saya nggak pernah diizin di rumah. Semua bilang begitu pak. Jadi nggak boleh marah. Iya. Artinya itu yang dilakukan di sini dalam rangka tadi ya sebetulnya tugas parenting yang mestinya di rumah. Kita ajarkan dikit-dikit. Di sini dulu. Bukan hanya itu pak, cuci kamar mandi pak sama WC. Kalau ada atau gini, ada nggak anak yang ngerasa gini, waduh gila gue di rumah tuh gue nggak mau. Ada. Karena orang tua gue suruh-suruh. Gitu. Sekarang gue kenal lagi nih yang kayak begini. Ada. Terus kalau kayak begitu? Kita edukasi, kita bilang bahwa semua yang diajarkan di sekolah seperti cuci piring, mungkin juga kalian ngepel atau juga bersihin kamar mandi. Itu apa? Supaya bekal buat kalian. Suatu hari orang tua kalian tidak selamanya akan menemani kalian. Kalau kalian pergi berangkat ke luar negeri atau keluar kota, kalian ngekos, kalian sudah bisa. Iya. Paling nggak lipatin baju. Iya. Ya. Di kami untuk tahun ajaran baru ini untuk anak-anak spesial kami ajarin setrika. Akan kami ajarin setrika, cuci baju. Karena memang yang maksudnya kita nggak perlu belajar yang muluk-muluk dulu ya. Iya. Yang sederhana, yang melatih untuk anak-anak mandiri. Apakah aku bisa bilang kalau di homeschooling itu juga diajarin soft skill gitu?
Pasti. Karena soft skill itu yang penting juga Pak. Ya. Karena kalau nggak diajarin di homeschooling secara dasar, diawali, diberitahu, mereka nggak akan tahu Pak. Karena di rumah kan mereka tidak bisa. Orang tua sudah kayak gini, disuruh nanti. Iya betul. Nanti. Tapi kalau ngomong nanti sih kayaknya nggak cuma anak Gen Z ya. Anak yang lain juga sama aku ya. juga dulu gitu ya. Nembak mulu tuh. Tapi kan masih mau kan. Iya soalnya begitu bilang tar gitu udah dibawain sapu. Kalau Gen Z kan ngelesnya banyak. Mau kemana dulu, mau gini dulu kan gitu. Karena akal mereka sudah jauh. Di tempat Lause, tadi kita juga udah ngomong dan kita tahu bahwa anak-anak Gen Z itu sangat melek teknologi. Apakah perangkat infrastruktur untuk mereka belajar yang sesuai dengan teknologi di mereka tuh disediakan? Atau mereka mesti siapin sendiri? Di kami, karena kami masih homeschoolingnya masih sederhana, kami tidak mempunyai IT yang terlalu tinggi-tinggi. Tapi tetap pelajaran untuk IT itu tetap kita kasih, karena itu pembelajaran. Tapi mungkin lebih fleksibel ya, fleksibelnya gini. Kami sudah tidak ngajarin misalnya mengetik gitu kan, misalnya bikin Excel gitu, itu hanya dasar. Kami sekarang ngelatih mereka bagaimana mereka bikin flyer, bagaimana mereka bikin PPT, bagaimana mereka bikin konten. Yang emang dunianya mereka lah ya, dunianya mereka. Jadi kita bikin lomba 17 Agustus flyer siapa yang paling banyak di IG-nya Hawk, yang paling banyak itu dapat juara. Jadi mereka juga diajarin media sosial sejak awal. Sejak awal. Di TK-TK artinya yang SD, yang SD mulai ya. Kalau TK kan kita belum. Tapi kan anak-anak sekarang TK baru lahir aja udah pegang handphone kali. Makanya diusahakan di kami tidak sampai seperti itu. Kami ajarin dia untuk supaya konsentrasi, mungkin latihan banyak megang pensil, nulis, bermainan huruf. Kami di sana ada bahasa Mandarin, jadi lebih bahasa Mandarin itu salah satu yang diajarkan saja atau bahasa Inggris tentu ada? Bahasa Inggris sudah pasti. Kalau Mandarin itu hanya memang ciri khas sekolah kami Mandarin. Oh oke. Jadi karena itu menjadi bagian gitu. Lalu dalam hal belajar tadi itu ya, kan anak-anak Gen Z itu sendiri kan memang kita sadar lah ya betapa mereka itu sangat yang namanya gadget itu udah kayaknya susah banget lah, nggak mungkin lepas dari hidup mereka. Tapi tadi Lause udah bilang bahwa satu kalau lagi sekolah handphone simpan. Mereka bawa laptop atau disediakan komputer? Mereka kalau laptop mereka bawa sendiri. Mereka bawa sendiri gitu ya. Wifi dong ya berarti ya di sekolah kenceng ya. Nah hal-hal seperti itu kan sebetulnya juga membentuk kultur di mereka nih ya. Takut gak Lause bahwa itu bikin anak-anak jadi ansos? Tambah lagi dengan di homeschooling yang salah satu kritik kan boleh-boleh aja ya. Boleh. Bisa sah, bisa enggak gitu, bisa betul, bisa enggak. Tapi salah satu kritiknya itu kan gini, kalau lo masukin anak lo ke homeschooling itu sebetulnya lo lagi bikin anak lo ansos. Udahlah di homeschooling mereka dengan gadgetnya gitu ya, either handphone atau tab atau laptop gitu atau komputer. Itu sebetulnya terjadi, betul enggak gitu atau gimana? Selama saya mengamati untuk anak-anak yang di sekolah kami atau saya lihat kenapa orang tua sekarang lebih memilih homeschooling, bisa lebih terkontrol karena mungkin ya nggak terlalu banyak mereka pergaulan mereka, karena kan di homeschooling itu kan pergaulan mereka terbatasi. Terkontrolnya oke. Ya, tetapi ini yang lalu jadi bikin nggak punya nggak mampu atau kurang mampu bersosialisasi gitu. Enggak. Karena kami selalu atau kami yang di sekolah kami mengajarkan memang harus bersosialisasi. Nah, caranya gimana? Kami tuh ada yang namanya live in. Live in. Kemana biasanya? Live in itu mereka tidur di sekolahan. 2 hari
nginep di sekolahan, belajar masak. Sorry, kalau nginep di sekolah ada kamar-kamar gitu? Kita taruh di kelas, kita bagi. Oke. Di situ mereka akan belajar. Jadi saya jujur kemarin agak terharu juga. Dimana seorang anak yang normal, ganteng, baik, yang menurut saya di awal-awal ini anak kok kayaknya jaga image banget gitu ya, nggak mau deketin teman-teman yang antik. Kelas SMP, oke. Saya terharu dia pas dikelompokkan di satu anak yang Down syndrome. Dia menuntun itu anak turun tangga. Sampai gurunya bilang, saya terharu Bu. Artinya nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Artinya ternyata di live in ini tidak hanya kita melihat karakter anaknya, tetapi di sana kita mengajarin bahwa toleransimu, rasa kasihanmu, tanggung jawabmu sebagai pimpinan. Kamu punya anak pimpinanmu, anak buahmu nggak bener, anakmu sakit, gimana rasamu? Itu. Jadi dari kecil, kayaknya kalau komunitas kecil lebih enak. Kalau ya saya nggak bilang reguler itu nggak bagus. Reguler kan lebih banyak. Betul. Tapi kan persaingan dan lain sebagainya lebih besar. Tuh sekarang 40-an kali ya kalau sekarang. Itu yang saya rasakan. Dan saya ngelihat sendiri kok bagaimana mereka jauh lebih. Dan orang tua, banyak sekali orang tua memberikan masukan. Bu, anak saya dulu gak pernah nyapu Bu. Sekarang bisa nyapu. Bu, orang tua dulu anak saya tuh boro-boro kalau ngomong sama saya tuh kenceng-kenceng. Sekarang dia ngomongnya lebih pelan Bu. Bu, mereka gak pernah peduli sama pengemis Bu. Tapi sekarang mereka nanya Bu, mah ada uang kecil gak mah? Itu kasihan lah. Artinya dia belajar dari mana? Belajar dari sekolah. Karena di sekolah saya bilang lengkap. Bengkel kan tadi. Iya. Jadi semua ada di situ. Nah. Atau bisa begini nggak loh? Begitu baiknya environment ini, dan aku pernah baca satu survei. Nah kebetulan di Amerika sih ya. Kebetulan dapatnya itu gitu ya. Jadi belum memeriksa di tempat lain, tapi yang udah pasti di Indonesia aku cari belum ketemu ya. Jadi ini survei di Amerika tahun 2023 yang menunjukkan bahwa orang tua yang anak-anaknya Gen Z itu memang lebih suka kalau anak-anaknya sekolahnya di homeschooling. Tak satu. Yang kedua, kenapa mereka lebih suka itu? Argumen pertama itu yang tadi Lause udah bilang, yaitu soal rasa nyaman. Jadi aku kebayang gini, dan tadi kan Lause terus bercerita betapa menyenangkannya ini gitu nih, environmentnya tuh cakep banget gitu. Ada nggak kekhawatiran bahwa ketika mereka masuk dalam dunia di luar itu ya, terus jadi kaget gitu, waduh ternyata seberat ini nih gitu ya gitu. Enggak. Kan kalau kita baca nih ya berita-berita terakhir bagaimana anak-anak, tadi aku bilang tuh ya, anak-anak Gen Z kan ditengarai rapuh, mudah putus asa. Kita baca beberapa berita gimana anak-anak SMP gampang aja bunuh diri gitu ya. Terus mereka butuh apresiasi dari orang lain lebih besar dari yang lain gitu. Nah padahal katakanlah di dunia kehidupan kita sehari-hari tuh kerasnya udah gak tanggung-tanggung begitu. Apakah mereka siap untuk ada di sana juga? Kalau saya menilai dari yang kita, ini kekhawatiranku ya. Kalau saya nggak bisa menilai dari secara homeschooling yang lain. Saya melihat di program. Ya paling tidak di situ ya. Tergantung sih bagaimana kita meramu makanan ini ya, meramu homeschooling ini. Di kami sudah menyiapkan bahwa mereka harus belajar untuk tough keluar. Jadi kami udah mempersiapkan misalnya mereka belajar dagang, mereka belajar bagaimana mereka harus berupaya, ini harus selesai tugasnya. Kita ajak mereka outing, kita ajak mereka salah satu. Kalau outing kemana? Outing kita ada yang keluar kota, ada juga yang di dalam kota. Terus live in tuh yang paling kena banyak tuh di live in. Karena di live in itu kan bentuknya permainan tapi persaingan. Iya. Jadi kita bisa ngelihat kok ini anak, karena kita nggak banyak jadi kita bisa lihat ini anak tipenya seperti ini anak seperti ini. Jadi minimal itu kita mendapatkan satu gambaran yang pasti. Dan kalau memang ada anak itu bermasalah, kita akan panggil,
Dan kita bisa bantu untuk edukasi. Saya barusan ini dapat anak satu paket ya, kakak beradik. Bukan orang tua yang salah, tapi keadaan yang salah. Harus ada yang salah ya? Ada yang salah, keadaan yang salah, bukan orang tuanya. Tapi ini anak diambil sama keluarga dekatnya, sampaikan disekolahkan di tempat kami. Saya jujur kagum. Di awal dia masuk rasa percaya dirinya sama sekali nggak ada. Kalau ngomong nunduk. Tapi sekarang baru setahunan lebih, nggak usah setahun, setengah tahun sebelumnya aja dia masuk itu dia udah berubah. Sekarang mereka setiap hari Sabtu 2 kakaknya ini kerja, bisa nyambi. Oke. Itu sampai mereka itu bisa gini loh, rasa percaya dia dapat, persaingan mereka dapat. Dia cerita dari cerita-ceritanya ini bisa membakar semangat buat teman-temannya. Ada lagi satu teman saya, murid saya, dia punya usaha itu anjing Pak. Apa? Penitipan anjing, oke. Pet shop gitu. Pet shop, tapi dia nggak buka pet shopnya, jadi orang kalau ada itu dititipin ke dia. Itu bisa menghasilkan, dia bisa cerita. Jadi dari cerita-cerita kumpulan-kumpulan mereka inilah yang bisa memberikan wawasan buat temennya itu. Wah memang dunia ini memang kejam ya, kita butuh duit ya. Kemarin saya juga tawarkan kepada mereka, kalian kalau punya bisa bikin kue, taruh kuenya ini di kantin, kalian jual. Jangan selalu minta, karena saya selalu bilang ke anak-anak itu, kalian harus belajar mandiri. Sorry, ngomong kantin jadi agak ke distract sedikit nih. Anak-anak itu bukan karena lapar ya Pak? Bukan, kalau lapar mah gampang. Tapi justru itu, jadi begitu ngomong kantin kan, apakah anak-anak itu memang boleh jajan kayak di sekolah biasa, atau ada aturan gini, nggak boleh jajan loh, harus bawa bekal dari rumah misalnya gitu? Dulu sekolah kami itu makan di sekolahan. Makan di sekolah, jadi makan ada disediakan sekolah, semuanya. Ada cateringnya gitu ya? Karena COVID stop. Akhirnya mereka membawa makanan dari rumah. Habis itu sekarang peraturan baru yang barusan kami jalankan adalah sampah harus bawa pulang. Dia bawa sampah, mereka tidak boleh taruh di sekolah, bawa pulang. Jadi semuanya bentuknya kotak makan. Kantin kita sediakan, rupanya kalau kita tidak sediakan kantin, banyak orang tua yang sibuk tidak sempat memasak. Ini yang aku mau tahu gitu ya, di murid-murid Lause dari TK, dari kelompok bermain sampai di SMA, itu umumnya orang tuanya emang sibuk sehingga mereka tadi itu ya memilih homeschooling sebagai tempat. Ini ngomongnya positif nih, tempat. Di kepalaku tuh gini, jadi udahlah gue gak mau pusing ya, ada homeschooling gue taruh aja di homeschooling begitu. Gak perlu les. Gak usah les, gak usah apa, pokoknya gue tahu ntar gue pulang anak gue udah cakep gitu. Les sebetulnya ada. Les itu kalau dikasih, jadi itu les kami juga tawarkan ke orang tua. Kalau misalnya ada PR, jadi dia les. Oh, tetap ada PR? Ada PR juga, tapi gak sebanyak sekolah kalau formal. Di sekolah. Tapi kita bantu, karena kan kebanyakan mereka orang tua yang memang sibuk. Nah itu tadi ya, apakah emang ini orang-orang tua yang waduh sibuknya? Kebanyakan. Jadi mereka memilih homeschooling kalau sorry rada speechless tuh ya. Jadi maksudnya gini, ya menikah tentu hak setiap orang gitu ya. Dan ketika mereka menikah, mereka punya anak itu juga hak mereka gitu. Apalagi kita di Indonesia, nggak kawin ditanya kapan kawin, udah kawin nggak bulan anak baru ditanya kapan punya anak gitu-gitu ya. Tapi lalu orang apa ya, kayak nggak punya planning ketika mereka punya anak, lalu mereka begitu sibuk, terus ya ini ya bersyukur sekarang ada homeschooling gitu ya. Tapi kan terus pola asuhnya nih, apakah orang tua mengikuti pola asuh homeschooling atau homeschooling mencoba untuk mencerap pola asuh dari masing-masing keluarga, kemudian coba disesuaikan? Yang terakhir itu. Yang terakhir. Jadi kami itu seperti jembatan. Mendengar kiri juga melihat kagak pusing ya? Awalnya pusing, tapi lama-lama sudah terbiasa. Karena yang kami lihat dua-duanya penting. Tapi saya jujur kami pasti lebih memilih ke anak. Jangan sampai gara-gara tugas orang tua sibuk dan cari uang, anaknya yang jadi terlantar. Jadi masalah. Iya. Karena kan banyak kasus yang terjadi orang tua sibuk, akhirnya anaknya juga bermasalah.
Jadi biasanya kami, begitu kan. Ya, jadi kami pilih yang kita minimal menjembatani. Kami itu Pak, kalau misalnya ulangan orang tuanya sibuk, kami japri loh Pak. Orang tuanya? Ini jangan lupa kisi-kisinya dipelajarin lagi gitu. Direspon? Kalau direspon kadang ada yang enggak. Kadang dijawabnya cuma oke doang. Seperti itu. Tapi kita mau ngomong gimana ya Pak? Ya udah ditelan lah. Karena dia pikir oh ini homeschooling ya. Paling nggak udah bilang oke lah ya. Daripada cuma di-read doang gitu. Sedih banget kan kalau di-read doang. Bener. Karena mereka sudah nyamannya gini. Oh anakku di kelasnya cuma 5 orang kok, gurunya 2 gitu kan. Iya. Minimal nulisnya rapi kan, minimal. Kalau sekolah ini formal 30, ya udah yang lewat aja. Anak-anak tuh belajar nulis gitu juga gak sih? Sama, tetap nulis. Sama, nulis. Jadi udah bukan ngetik. Jadi kalau guru ngajar kami gitu. Kami masih kuno Pak, masih menulis. Masih tahu Pak, masih dulu kita dapat menulis sambung kan? Iya. Di sekolah kami ada. Sampai kelas 6 kami masih kasih dia menulis sambung. Menurutku ya, menurutku orang bisa gak setuju sih. Tapi menurutku namanya sekolah tetap harus sehebat apapun teknologi ya. Dia tetap harus belajar nulis. Benar, setuju. Gitu. Dan itu di HOK tetap ada ya? Tetap, makanya kami tidak hilangkan yang namanya menulis sambung. Sampai ada orang tuh, ini ngapain pelajaran menulis sambung? Udah gak ada lagi. Untung saya bilang gak saya jadiin steno. Oke, Lause, kita break dulu, ntar kita sambung lagi. Ya, jangan kemana-mana, masih di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Bye.